Yo guys, terima kasih karena sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jadi pada kesempatan video ini kami cuma membahas ngobrol nggak jelas aja, ngalir aja soal gimana kehidupan waktu SMA. Jadi simak aja ya. Gimana? Lu kalau aku sebagai anak SMK sendiri ya, aku suka bingung. Anak SMA tuh kerjanya ngapain sih? Apalagi anak Ini IPA. ada pertanyaannya. Iya. Oh. Yang katanya anak SMA itu culun dan segala macam. PR-nya banyak. Ya. Banyak tugas. Iya itu yang aku aku gimana? Dari anak SMA sendiri. Ya itu sih seringkali mitos itu kita dengar waktu SMP 3 waktu mau pilih SMA atau SMK gitu loh. Yang katanya anak IPA itu susah masuknya. Paling nanti kalau kamu nggak masuk IPA ya IPS juga lah. Nah itu dia kan. Nah gue juga. Ketawa saya. Gue juga. tetap masuk. Tetap masuk. Enggak. Kalau nggak IPA, nggak IPA, IPS juga kamu ketawa nanti saya nggak tahu. Enggak. Ya udah pertanyaan saya dikatakan Apa sih? dikat. Oke. Tentang IPA ya seringkali kita dengar mitosnya itulah. Tentang ketakutannya nanti banyak PR gitu loh. Nanti ada tiga pelajaran biologi, kimia, fisika. MTK-nya ada 2 lagi, wajib sama minat. 3. Nah, kayak piano wajib. Kalau itu wajib jelas. Ya. Cuman ini sekarang ini ke gua nih, IPA gimana IPA. Terus yang katanya mitosnya anaknya culun. Nah, lu nengok gua sekarang. Culun enggak? Itu mungkin karena gue sering bahas ini juga, soalnya ini perbedaan zaman ya. Zaman dulu emang betul anak IPA itu betulan culun dan mereka betul-betul studinya itu keras sekali. Tahu dulu anak IPA itu anaknya itu sedikit loh. Oh iya. Karena bisa 8, aku pernah nengok data sekolah gitu loh. Betul. Sedangkan yang IPS? IPS pasti lebih banyak. Kan itu kayak yang IPA nggak lolos masuk IPS gitu loh. Maaf sekali, tapi itu dulu gimana sampai bisa 8 orang dan itu betul-betul pelajar yang sangat keras. Mereka kalau nggak ada kerjaan gitu loh, mereka malah ngumpul bahas soal. Wow. Mantap kan? Itu dulu. Nah, tapi yang sekarang ini yang udah milenial, mungkin industrial 4.0. Oke. Itu apa? Apa? Nah, itu karena udah seiring perkembangan zaman, itu gadget lagi, belum ada gadget lagi yang bukan promosi. Itu gile, itu jauh perbedaannya. Sekarang anak yang IPS bisa masuk IPA, anak IPA bisa masuk IPS. Mungkin kalau pengalaman gue bilang itu bisa masuk tuh karena soalnya tuh terlalu mudah itu. Gue aja tuh kayak nggak perlu belajar untuk bisa masuk. Nah ini jauh ya pun. Perbedaannya tuh sangat jauh dengan sekarang yang katanya IPA itu dulu pendiam. Sekarang bahkan yang anak IPA sendiri tuh udah berucap suara. Emang harus diam kayak kuburan. Kami juga berhak bersuara gitu loh. Bilang nggak usah ikutin zaman gitu lah. Gue terlalu dengar banyak pendapat dari kawan-kawan gue sendiri yang IPA. Mantap sih. Kalau ke sekolah gue IPA cuma 1 kelas loh, IPS-nya yang 2 kelas. IPS-nya 2 kelas. Jauh kan. Jadi yang kalian bilang mitos-mitos itu tergantung ke sekolah lagi dan tergantung gimana kalian perspektifnya gimana. Tapi kalau kalian bilang anak IPA culun, lu nengok gue sekali lagi. Emang lu nggak culun? Enggak. Gue culun ya seadanya aja. Nah itu sih. Oke, terus apa ya? Gimana? Bener gak? PR itu sebanyak itu gak? PR sebanyak yang gua ngalamin sih nggak sebanyak itu sih sebenarnya. Biasa aja. Sesulit itu tapi? Hah? Sesulit itu nggak? Nggak sulit. Kalian hanya perlu perluas link dan kerjasama aja. Oke. Iya, kalau kerja sendiri ya lama. Belum lagi kalian terlalu fokus gadget, HP banyak. Itu. Terus gimana? Apanya? Lingkungan di pergaulan anak-anak IPA. Ya, kalau lu nanya lingkungan, berarti lingkungan gua ya. Iya. Anak dulu. Anak IPA sekarang, kalau kelas gua, ya maaf kali ya. Ya masih hobi main game.
kalau kelas kosong kadang ya biasa ribut, ngobrol-ngobrol. Tak mungkin kalau zaman sekarang gibah ya. Ya, itu. Terus mungkin biasanya ngobrol, ya itu yang ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu, paling bahas game. Dan mainstreamnya mungkin ada yang masih main-main di kelas, jauh kan perbedaannya. Ya gitulah lingkupnya, nggak terlalu serius sekali. Itu di SMA 1 dan SMA 2 gue ngalamin kayak gitu. Oke. Tapi pas SMA 3 beda. Gimana? SMA 3 itu betul-betul gue nengok kawan gue sendiri itu udah pada fokus belajar, istirahat belajar. Istirahat belajar, apalagi pas waktu mau fokus ke UN itu kan ada satu jurusan yang minat kan. Misalnya dia mau milih UN biologi lah. Nah itu yang biologi ya sebenarnya nggak biologi sih, yang kimia itu pada fokus belajar. Kalau gue betulan fokus belajar sih, emang harus gue cicil, soalnya ada rumor bilang UNBK gini gana susah gini, ya itulah bedanya itu. Pas kelas 3 semuanya pada fokus gitu deh. Pas dekat-dekat aja gitu. Terus apa nih anak sekolah di SMA masuk jurusan IPA, kedepannya bisa jadi apa? Ya, kalau di Batam tuh eratnya kaitannya dengan akuntan. Ya, kawan-kawan gue yang IPA ini agak sedikit beralih, mungkin ada yang ke manajemen.